Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sintia dari kelas HKID semester 3. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah hukum pidana. Yang pertama yaitu ada macam-macam hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana material, yaitu hukum pidana yang berisikan tentang tingkah laku yang dapat diancam pidana, siapa saja yang dapat dipidana dengan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan, berisikan tentang norma dan sanksi hukum. Selanjutnya yaitu ada hukum pidana formil. Hukum pidana formil yaitu digunakan sebagai dasar penegak hukum. Hukum pidana formil ini mengatur bagaimana negara menyikapi alat untuk melakukan kewajiban untuk mengatur, menyidik, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana. Lalu selanjutnya yaitu ada hukum pidana umum. Hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat umum dan bersumber dari KUHP dan ketentuan umum. Lalu ada hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus ini hanya berlaku bagi golongan-golongan tertentu. Selanjutnya yaitu ada teori tujuan hukum pidana. Yang pertama ada teori pembalasan atau teori mutlak. Pada teori ini, siapa saja yang melakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan pidana. Maka siapa yang melakukan kejahatan harus diberlakukan pembalasan. Lalu yang kedua ada teori tujuan atau teori relatif. Pada teori ini berpokok pada bahwa adanya hukum pidana adalah untuk menegakkan tata tertib hukum pada masyarakat. Lalu yang ketiga ada teori gabungan. Teori gabungan ini berisikan tentang gabungan antara teori relatif dan teori pembalasan yang dijadikan sebagai satu kesatuan. Soal yang kedua yaitu prinsip dasar yang terkandung pada asas legalitas. Ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua, tiada pidana tanpa perbuatan nestapa. Yang ketiga, tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang terlebih dahulu. Soal yang ketiga yaitu ada asas hukum pidana berdasarkan tempat. Ada 4 asas. Yang pertama yaitu ada asas teritorial, yaitu terdapat pada pasal 2 KUHP, peraturan perundang-undangan, berlaku bagi siapa saja, WNI atau WNA yang berada di Indonesia. Lalu yang kedua ada asas nasional pasif atau asas perlindungan, yaitu WNI yang berada di luar Indonesia, jika ia melakukan perbuatan pidana yang dapat merugikan negara tersebut, maka dapat dipidana berdasarkan KUHP kita. Yang ketiga yaitu ada asas personal aktif. Terdapat pada pasal 5 KUHP, apabila WNI yang berada di negara orang melakukan tindak kejahatan yang menurut negara tersebut juga adalah kejahatan, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan KUHP kita. Yang keempat ada asas universal. Asas universal ini terdapat pada pasal 4 KUHP ayat 2 dan 4 mengenai mata uang dan pembajakan laut dan udara. Soal yang keempat yaitu percobaan. Percobaan atau pogging adalah pelaksanaan kejahatan kepada seseorang, namun pelaksanaan kejahatan tersebut tidak selesai. Terdapat pada pasal 53 KUHP terdapat 3 unsur percobaan. Yang pertama, adanya niat melakukan kejahatan. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, tidak selesainya pelaksanaan kejahatan bukan karena keinginan sendiri. Contohnya itu misalnya si A melakukan percobaan pembunuhan kepada si B dengan menaruh racun makanan kepada makanannya si B. Tetapi karena si B ini segera tertolong dan dibawa ke rumah sakit, maka si B tidak jadi terbunuh. Maka disinilah terjadi percobaan pelaksanaan pembunuhan yang terdapat pada pasal 340. Soal yang kelima yaitu menjelaskan tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah suatu alasan yang bisa menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu daya paksa, yang kedua pembelaan terpaksa, yang ketiga melaksanakan undang-undang,
Yang keempat, melaksanakan perintah jabatan yang sah. Contoh dari daya paksa ini terdapat pada pasal 48 KUHP. Yang pertama yaitu absolut. Contohnya itu seperti misalnya ada dua orang yang sedang berkelahi dan mengakibatkan satu orangnya ini terbanting ke sebuah kaca yang mahal dan kaca itu menjadi pecah. Maka seseorang yang terbanting ke kaca yang mahal ini tidak bisa dipidana. Yang kedua yaitu relatif. Contohnya itu adanya peluang untuk memilih. Misalnya, seseorang yang disuruh untuk membakar rumah, jika ia tidak melaksanakan perintahnya, maka ia akan dibunuh. Maka seseorang yang membakar rumah ini tidak bisa dipidana. Lalu contoh dari keadaan darurat. Misalnya si A dan si B tenggelam secara bersamaan. Si A ini menemukan papan yang bisa menolong dirinya. Lalu si B ini mendekati papan tersebut karena ia menganggap bahwa papan itu juga bisa menolong dirinya. Tetapi jika papan tersebut dipakai untuk dua orang, maka dua-duanya akan tenggelam. Maka si A ini berusaha untuk menjauhi si B. Lalu yang kedua yaitu pembelaan terpaksa. Contohnya itu misalnya ada seorang wanita di jalan yang diganggu oleh seorang pria yang hendak melakukan pelecehan seksual. Maka si wanita ini melakukan pembelaan sehingga si pria ini menjadi terluka. Lalu yang ketiga melaksanakan undang-undang. Contohnya seorang algojo yang melakukan hukuman mati. Yang keempat melaksanakan perintah jabatan yang sah. Contohnya seorang polisi yang sedang mengejar buronan yang tadinya polisi ini hendak menembak kakinya malah terkena dadanya. Lalu selanjutnya yaitu alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa tetap merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Contohnya pada pasal 49 ayat 1, orang gila yang tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya karena ia mengalami gangguan kejiwaan. Misalnya ketika di jalan ia melempar batu dan batu tersebut mengenai kaca sebuah rumah, maka ia tidak dapat dipidana.